There's a couple of days to turn this around. We'll have a few beat up bodies there. That was a physical contest, but we needed that. I said they'll get forged in some fire today to get them ready for a final. Nama John Herdman makin kencang disebut sebagai calon pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris ini digadang-gadang bakal jadi suksesor Patrick Kluivert yang dipecat PSSI setelah performa Timnas Indonesia anjlok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat. Menariknya, bukan cuma soal nama besar. Yang bikin publik makin penasaran adalah satu hal. Berapa sih gaji John Herdman kalau benar melatih Timnas Indonesia? Menurut berbagai bocoran, angka yang disiapkan PSSI disebut-sebut fantastis. Sebelum dikaitkan dengan Indonesia, John Herdman sebenarnya sempat diminati dua negara CONCACAF, yaitu Honduras dan Jamaika. Bahkan Honduras dikabarkan sudah mengajukan tawaran resmi. Nilainya sekitar $50.000 Amerika Serikat per bulan atau setara 835 juta rupiah. Tapi yang bikin kaget, tawaran sebesar itu ditolak mentah-mentah oleh John Herdman. Informasi ini pertama kali mencuat lewat akun Instagram @liga.dagelan yang dikenal kerap membahas isu Timnas Indonesia dan bursa pelatih. Dalam unggahannya disebutkan, Herdman menolak Honduras karena batas maksimal anggaran gaji pelatih di FFHA mentok di angka $50.000 per bulan. Sementara itu, Herdman disebut melihat ada tawaran yang lebih besar dari Indonesia. Sebagai catatan, saat masih menangani Timnas Kanada, John Herdman menerima gaji sekitar $40.000 AS per bulan. Artinya, jika ia menolak Honduras, besar kemungkinan tawaran PSSI berada di atas 835 juta rupiah per bulan. Kalau benar begitu, bisa dibilang ini salah satu kontrak pelatih termahal dalam sejarah Timnas Indonesia. Tentu saja, sampai saat ini belum ada angka resmi yang diumumkan PSSI. Namun logikanya sederhana. Pelatih dengan CV sekelas John Herdman kecil kemungkinan mau datang dengan gaji di bawah yang ia terima sebelumnya. Dan jujur saja, sejarah reputasi, Herdman memang bukan pelatih kaleng-kaleng. Ia dikenal sebagai pelatih yang spesialis membangun tim dari nol, tahan tekanan, dan jago mengelola transisi generasi. Bersama Timnas Wanita Selandia Baru, Herdman sukses meloloskan tim ke Piala Dunia Wanita 2007 dan 2011, serta Olimpiade Beijing 2008. Kemudian, bersama Timnas Wanita Kanada, prestasinya makin gila. Medali emas Pan American Games 2011, lalu 2 medali perunggu Olimpiade berturut-turut di London 2012 dan Rio 2016. Tak berhenti di situ, Herdman lalu beralih melatih Timnas pria Kanada. Hasilnya, sejarah tercipta. Ia membawa Kanada lolos ke Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, yang merupakan penampilan pertama Kanada setelah 36 tahun menunggu. Di era Herdman juga, ranking FIFA Kanada melonjak drastis dan sempat mencatat 17 laga tak terkalahkan. Media Honduras, Days.hn, bahkan menyebut Herdman sebagai pelatih visioner dengan pendekatan disiplin tinggi dan gaya bermain vertikal yang efektif. Menurut mereka, Indonesia termasuk beruntung jika benar mendapatkan jasa Herdman, karena negara-negara CONCACAF justru harus kehilangan kandidat elit. Setelah terakhir melatih Toronto FC 2023-2024, Herdman kini berstatus tanpa klub, dan kabarnya pengumuman resmi dari PSSI hanya tinggal menunggu waktu. Kalau benar John Herdman resmi menukangi Timnas Indonesia, satu hal yang pasti, PSSI tampaknya tidak main-main, baik dari sisi ambisi maupun dari sisi gaji. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Apakah gaji mahal ini akan sebanding dengan prestasi di lapangan? Rumor panas kembali mengiringi Persib Bandung.
Kali ini datang dari sosok yang bukan sembarang pemain, yakni kiper andalan Timnas Indonesia, Maarten Paes. Nama Paes disebut-sebut masuk radar Persib Bandung untuk musim 2026. Dan menariknya, dia bukan satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang dikaitkan dengan Maung Bandung. Sebelumnya, ada nama Ole Romeni dan Joey Pelupesi yang juga disebut-sebut berpeluang mendarat di Bandung. Kalau rumor ini benar, satu kata yang pas, ambisius. Tapi sebelum jauh membahas kemungkinan transfer, satu pertanyaan penting muncul. Berapa sih harga pasaran Maarten Paes saat ini? Jawabannya, tidak murah. Menurut data terbaru dari Transfermarkt yang diperbaharui pada 11 Desember 2025, harga pasaran Maarten Paes berada di angka 1,5 juta euro atau setara sekitar 26,07 miliar rupiah. Angka itu tentu sangat besar untuk ukuran Liga 1 Indonesia, apalagi untuk seorang kiper. Namun kalau melihat kualitas dan pengalaman Paes, harga tersebut terasa masuk akal. Maarten Paes saat ini masih berstatus sebagai pemain FC Dallas di Major League Soccer Amerika Serikat. Ia direkrut klub tersebut pada 7 Juli 2022 dan sejak saat itu langsung menjadi pilihan utama. Catatannya pun cukup impresif. Hingga akhir 2025, Paes sudah tampil dalam 128 pertandingan bersama FC Dallas di berbagai kompetisi. Yang lebih menarik, dari jumlah itu, ia sukses mencatatkan 26 clean sheet. Untuk Indonesia, Paes sudah mengoleksi 10 caps bersama skuad Garuda dan tampil konsisten di bawah Mister. Proses naturalisasinya sendiri sempat cukup rumit. Meski resmi dinaturalisasi pada April 2024, Paes tidak bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia karena terkendala perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Bahkan kasusnya harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS sebelum akhirnya disetujui. Setelah itu, barulah Paes bisa membela Merah Putih secara resmi. Sekarang rumor kepindahannya ke Persib Bandung pun mulai mencuat. Pertanyaannya, apakah Persib Bandung sanggup menebus harga pasarannya? Secara finansial, angka 26 miliar rupiah jelas bukan nominal kecil. Namun Persib dikenal sebagai salah satu klub dengan manajemen paling stabil di Indonesia, ditambah dukungan sponsor dan basis supporter besar. Selain itu, kehadiran Maarten Paes bisa menjadi statement besar bahwa Persib serius membangun tim berstandar internasional. Bayangkan saja, kiper utama Timnas Indonesia berpengalaman di MLS lalu bermain di Liga 1. Dari sisi teknis, marketing hingga gengsi liga, dampaknya akan sangat besar. Namun hingga saat ini semua masih sebatas rumor. Belum ada konfirmasi resmi baik dari Persib Bandung maupun dari pihak Maarten Paes. Yang jelas kalau transfer ini benar-benar terwujud, maka itu akan menjadi salah satu transfer paling mahal dan paling mengejutkan dalam sejarah Liga 1 Indonesia. Sekarang tinggal kita tunggu, apakah rumor ini hanya wacana atau Persib Bandung benar-benar siap bikin gebrakan besar di musim 2026?